dimulai deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan guru TK Dharma Wita Dr. Karen yang telah menyempatkan waktu dan telah memberikan kesempatan kepada saya pada hari ini. Saya melakukan diseminasi budaya positif modul dalam rangka untuk memenuhi pemenuhan tugas aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif, di mana saya saat ini sedang menjalankan pendidikan guru penggerak, program pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini. Nah, langsung saja nih sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita mendapatkan hingga akhir nanti kita mendapatkan manfaat dan berkah pada kegiatan diseminasi hari ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma stimulus kontrol ke teori kontrol. Nah, paradigma sebelumnya kita mengacu pada paradigma stimulus respon. Nah, karena adanya perubahan pendidikan yang semakin berkembang dinamis, stimulus respon itu kita alihkan menjadi teori kontrol. Nah, apakah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal itu nanti pada slide-slide berikutnya akan kita bahas. Tapi sebelumnya kita ke sini dulu. Apakah ibu-ibu mengenal sosok ini? Ya. Tentunya tidak asing lagi ibu-ibu tentang sosok ini, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu adalah tokoh yang sangat luar biasa, mengalahkan tokoh-tokoh dunia lainnya, ya ibu-ibu. Ternyata dengan berbagai filosofinya, yang diantaranya yaitu anak bukanlah kertas kosong yang bisa diisi sesuai dengan kehendaknya. Kemudian mereka sudah membawa garis-garis sama sesuai dengan kodratnya. Nah, kalau dulu kita mengacunya pada apa, Bu? Teori tabula rasa. Teori tabula rasa itu apa? Anak, ya benar sekali. Anak ibaratkan secari kertas kosong, di mana kita orang tua, pendidik ya, bebas untuk mencoret-coret dan membaca-bacanya. Ya, benar sekali. Nah, setelah adanya ini filosofi dari Ki Hajar Dewantara ini, ternyata anak itu bukan kertas kosong, Bu. Apa? Ternyata anak itu dalam kertas itu ternyata sudah ada burung-burungnya, ya, garis samar-samarnya. Tugas kita apa? Tugas kita menebalkan lakunya, tentunya laku yang positif, ya, dan menyamarkan yang negatif. Selanjutnya, pendidikan menuntut segala kodrat yang ada dalam diri anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, dengan tujuan agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai masyarakat maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini maksudnya apa kodrat alam itu? Kodrat alam itu adalah lingkungan sekitar anak. Anak dilahirkan mempunyai pendidikan menuntut kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alamnya adalah lingkungan sekitar kita, tempat di mana anak itu lahir, tempat bertempat tinggal, kemudian lingkungan sosiokulturalnya juga sangat mempengaruhi, ya. Dan kodrat zaman. Kodrat zaman itu di mana pada saat ini kita hidup di abad 21 dengan revolusi industri 4.0 itu tentunya sangat berkembang sekali, ya. Kita tidak bisa menyamakan pendidikan sekarang itu dengan pendidikan
pendidikan zaman orang tua kita dulu, zaman orang tua kita, nenek kita, zaman penjajah itu tidak sama. Kenapa? Ya kita harus menyesuaikan. Kalau menurut saya masih ingat itu pesan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bagaimana Ibu? Didiklah anak sesuai dengan zamannya, ya itu. Jadi kita harus menyesuaikan, tapi apa ya, positif saja yang kita ambil, budaya dari luar yang kita asali, kita ambil yang pantas untuk anak kita. Kemudian pendidik ibarat petani atau tukang kebun, anak didik ibarat biji-bijian yang disemai. Nah, kita itu pendidik itu ibaratnya petani, Bapak Ibu. Mohon maaf ibu-ibu, semuanya ibu-ibu. Nah, ini anak-anak sebagai bijinya. Misalnya kita adalah sebagai mau menanam jagung. Anak-anak ibarat biji jagung, kita semaikan biji jagung itu. Kan dalam satu tempat itu, misalnya satu tempat itu kan bijinya itu pasti ada yang kurang baik, pasti ada yang kurang baik itu. Namun apabila kita menyemainya, merawatnya, menanamnya dengan penuh cinta kasih, dengan diperlakukan dengan baik, kita rawat dengan baik, kita beri pupuk, kita cabuti rumputnya, terus kita semprot hamanya dengan obat, diperlakukan dengan baik, hasilnya akan baik. Nah, itu sebaliknya juga, apabila biji-bijian itu, biji jagung itu walaupun baik kualitasnya, namun apabila di tempatnya merawatnya itu kurang baik, diperlakukannya juga tidak baik, tidak diairi dengan baik, hasilnya juga ya tumbuh tapi tidak maksimal, tidak optimal, Nah, sistem ANO jelas kita sebagai pendidik itu ngomong, apalagi kita adalah seorang perempuan punya naluri keibuan. Kemudian untuk mewujudkan disiplin positif maupun dari apa yang disampaikan filosofi dari KHD tadi, tentunya seorang guru memiliki nilai dan peran. Di sini saya menuliskan nilai dan peran guru penggerak. Ini bukan hanya untuk guru penggerak saja, untuk seluruhnya, bukan hanya untuk ini. Memang saya tulis guru penggerak di tapi intinya esensinya adalah untuk guru semua. Nilai dan peran guru. Nah, nilainya adalah seperti ini. Yang pertama, berpihak pada murid. Jelas, kalau dulu kita kita sebagai student, sebagai teacher center. Nah, kalau sekarang student center. Nah, kita menuntun anak itu sesuai dengan gaya belajarnya, ya karakteristiknya, karena anak itu kan berbeda-beda. Ya, kemudian mandiri itu seorang guru harus mempunyai kemauan dari diri sendiri untuk berkembang, meningkatkan kompetensinya. Misalnya apa, Bapak Ibu? lagi. Nah, PMM. Kemudian apalagi saling sharing di KKG, di gugus, PKG. Nah, itu upaya kita dalam meningkatkan kompetensi kita untuk diberikan juga kepada anak. Kemudian yang berikutnya adalah kolaborasi. Harus bekerja sama. Kita tidak mungkin sendirian, Tidak akan mungkin, walaupun pintar apapun, sepintar apapun, kita tidak akan mungkin kalau tidak ada kerjasama dengan atasan, kerjasama dengan siapa lagi, rekan sejawat, itu yang paling penting. Dengan anak pun, murid pun juga harus kolaborasi. Kemudian kepada wali murid juga dan seluruh warga sekolah itu harus kolaborasi agar tercapai tujuan pembelajaran. Kemudian reflektif. Nah, kita sebagai guru harus bersikap reflektif. Misalnya pada kegiatan pembelajaran pada hari ini kita biasanya ibu kan sudah merefleksikan kegiatan pembelajaran di setiap hari itu. Nah, pada anak-anak juga pada kita, misalnya pada anak itu gimana di akhir kegiatan itu gimana perasaanmu? Nah, gimana perasaanmu hari ini, anak-anak? Apa yang kamu pelajari pada hari ini? Kemudian kepada guru pun juga begitu. Apa ya yang telah saya lakukan hari ini? Apa kekurangan saya? Kemudian
apa yang perlu saya tingkatkan lagi begitu ya. Selain nilai tadi, nah peran seorang guru. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Jelas, setiap hari kita berada di kelas menjadi pemimpin pembelajaran. Ya, benar sekali. Kemudian yang kedua adalah mewujudkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi ini ya seperti ini, kita diskusi, saling sharing. Kemudian ya sama tadi seperti dengan mandiri tadi ya, saling sharing dengan PKG, di kegiatan PKG, gugus, kemudian di organisasi profesi lainnya. Kemudian mendorong kolaborasi, jelas sama, harus bekerja sama. Menjadi selanjutnya yaitu pertanyaan selanjutnya yaitu menjadi coach bagi guru lain. Coach itu partner ya. Itu misalnya kemarin kita telah mengikuti apa tadi kemarin? Nah, tari terus kita imbaskan kepada teman kita yang tidak mengikuti, itu namanya kita meneteskan, itu namanya menjadi coach bagi guru lain. Kemudian kegiatan apa lagi? Bisa jadi menjadi narasumber Bu Ratna misalnya, menjadi narasumber parenting sebelum kepada kita semua ini tentang stunting, itu bisa jadi itu menjadi coach bagi guru lain. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid, jelas tujuan kita adalah mewujudkan murid-murid menjadi seorang calon pemimpin. Nah, visi guru untuk mewujudkan tadi ya ibu-ibu, untuk mewujudkan budaya positif tadi tentunya kita juga mempunyai sebuah visi. Nah, visi itu merupakan impian atau cita-cita yang ingin dicapai. Visi guru atau visi sekolah itu bisa, tapi biasanya visi guru itu di kelas, penerapannya di kelas. Visi guru dijabarkan dalam prakarsa perubahan yang akan terwujud melalui kolaborasi dan budaya positif di sekolah. Visi guru dijabarkan. Visi itu ibaratkan payungnya Bu. Payung kemudian misalnya visinya itu mewujudkan generasi yang berkarakter dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itu payung besarnya. Kemudian kita turunkan lagi menjadi ke dalam prakarsa perubahan. Nah, dalam prakarsa perubahan itu ada namanya paradigma inquiry apresiatif dan dengan tahapan-tahapannya bagja dan alat bantunya antar, tapi itu tidak usah kita bahas karena nanti kalau kita bahas akan panjang sekali deh. Kita bahasnya prakarsa perubahannya saja ini, visinya saja. Dalam visi nanti, nah ini dalam visi nanti isinya dalam prakarsa perubahan tadi, isinya tadi kan nilai-nilai kebajikan universal ya. Nilai-nilai kebajikan universal. Profil pelajar Pancasila itu merupakan dari apa? Nilai-nilai kebajikan universal. Ada banyak sekali ibu-ibu nilai-nilai kebajikan universal itu. Misalnya karena kita di dalam dunia pendidikan kita fokuskan kepada profil pelajar Pancasila. Karena kalau dulu namanya pendidikan penguatan karakter PPK. Nah, sekarang bertransformasi menjadi profil pelajar Pancasila. Misalnya, nah kita tarik lagi ke dalam prakarsa perubahan tadi. Dalam profil pelajar Pancasila ada 6, ya, beriman dan bertakwa dan seterusnya, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Misalnya dalam visi tadi kita memiliki prakarsa perubahan, misalnya apa ya? Mewujudkan siswa yang mandiri, ya, diambil dari nilai universal tadi, yang mandiri dalam pembiasaan upacara bendera, betul ya? Nah itu dipelajari malih diturunkan lagi ya Ibu. Nah dalam di situ nanti kan akan tertimbul dari budaya positif. Kemudian selanjutnya, nah di situ tertimbul disiplin positif. Disiplin positif. Dalam budaya kita, disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu apa? Di sini menurut tokoh Dian Gosen dalam bukunya ini menyatakan ada 3 perilaku pada manusia. Yang saya merah ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini merupakan motivasi eksternal. Kenapa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman berarti anak melakukan menghindari, misalnya dihukum, anak datang terlambat dihukum. Besoknya aku harus datang pagi, berarti apa? Menghindari hukuman. Berarti itu motivasinya dari siapa itu? Masih dari eksternal, dari luar. Nah, berarti belum ada inisiatif dari sendiri. Nah, itu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sama motivasi eksternalnya. Misalnya, kalau saya mendapat ranking 1, saya minta sepeda. Nah, jadi saya harus belajar. Jadi motivasinya belajar itu karena apa? Pengen sepeda, ya. Betul sekali, sudah pintar. Sepakat ya? Nah, yang terakhir ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang dinamakan motivasi intrinsik tadi. Jadi kita tidak apa Bu? Gimana? Kita tidak terpengaruh dengan tidak terpengaruh. Nah, berarti ada timbul apa Bu? Motivasi sendiri, diri sendiri saya biasanya bangun pagi, biasanya lewat ibu gai, ladang tangi, ibu gai tak paling iki, ngoten nggih, ngoten iki karena nggih membudayakan itu sangat susah nggih Bu, susah sekali Bu. Tapi kita harus berusaha. Kita pun sebagai seorang orang tua juga masih belum bisa, mungkin masih belajar, banyak belajar juga. Niki setuju ya teori motivasi ini? Oke. Nah, hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman merupakan tindakan terhadap suatu pelanggaran. Sifatnya tidak terencana dan tiba-tiba. Tadi seperti datang terlambat, kemudian datang terlambat, kemudian dihukum. Kemudian disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati oleh guru dan murid. Kemudian yang restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dari ini Ibu-Ibu, yang paling cocok digunakan itu tingkatan yang tertingginya adalah restitusi. Sudah pernah mendengar Ibu restitusi? Oke. Tingkatan tertingginya adalah restitusi. Di sini hukuman. Dengan hukuman anak merasa gagal ya, jadi di identitas gagal. Kemudian kalau konsekuensi merupakan identitasnya sukses, disiplin, bentuk dari disiplin, dan yang terakhir adalah restitusi. Sesuatu hal yang menyakitkan harus terjadi kalau hukuman itu. Misalnya itu tadi apabila datang terlambat, misalnya harus berdiri di depan kelas. Kan menyakitkan bagi anak. Konsekuensi itu karena kalau konsekuensi itu disiplin dalam bentuk yang sudah terencana, berarti sudah disepakati oleh guru dan murid. Jadi apabila anak terlambat, berarti konsekuensinya berarti ya karena sudah disepakati berdiri. Nah, sesuatu yang harus terjadi karena sudah disepakati. Kemudian restitusi itu merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Nah, itu saya membekas Bu, waktu saya SD dulu, ini cerita nih. Waktu SD dulu, saya itu kalau hari Senin lupa memotong. Saya ingat sekali kelas 6 SD lupa potong kuku.
Nah kemudian sama guru saya itu ditumpuk banget dipukul dia sama buatan dude penggaris kayu sakit juga terus yang malu sama teman-teman itu membekas sama diri saya Bu sampai sekarang itu kalau saya di kelas itu kalau hari Sabtu mengingatkan tolong kuku soalnya saya dari dulu itu juga ingatnya gara-gara saya udah motong kuku hari Senin ketahuan itu sakitnya sampai sekarang ya masih membekas itu loh. Kalau konsekuensi itu tidak nyaman untuk anak dalam jangka waktu yang baik. Kalau sudah ya sudah karena sudah konsekuensi kesepakatan. Kemudian kalau restitusi menguatkan anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian hukuman korban mendapat keadilan. Konsekuensi korban bisa diabaikan. Untuk restitusi korban mendapat ganti. Kemudian selanjutnya murid akan tersakiti. Jelas-jelas sakit ya Bu. Sakit hati juga, sakitnya tangan ditutup itu dia sakit juga. Kemudian untuk konsekuensi anak dibuat tidak nyaman dan untuk restitusinya murid mendapat penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat, kemudian untuk konsekuensinya penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Berarti harus bisa mengulang lagi. Maksudnya kalau yang ini perilaku pasif atau agresif, tambah teman kadang Kemudian kalau restitusi masalah terpecahkan. Selanjutnya ini langsung saya ambil saja nih peraturannya. Kalau peraturannya adalah kamu harus manut. Kamu harus ini. Kemudian kalau konsekuensi apa peraturannya akan dikembalikan lagi kepada muridnya. Apa konsekuensinya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kemudian untuk restitusi apa yang kamu yakini? Seperti coach menggali pikiran anak. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Dan yang terakhir adalah murid atau anak membenci peraturan. Jelas itu nanti anak akan membencinya. Kalau saya tidak membenci tapi membekas sakit juga. Kemudian menghormati untuk konsekuensinya adalah menghormati peraturan dan yang restitusi adalah menghormati dirinya dan orang lain. Nah ini negatif, netral, positif. Negatif itu yang hukuman, kemudian netral itu yang konsekuensi, dan yang positif adalah restitusi. Awas kalau dilakukan lagi ya nanti awas kamu. Kepada anak saya lo juga begitu Bu. Awas yo, boten gitu. Awas. Kemudian kalau di netral lakukan apa yang saya katakan. Bagaimana? Di positifnya restitusi apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kita menggali. Kemudian teorinya mode paksaan. Kemudian kalau di stimulus konsekuensi adalah stimulus respon. Kemudian restitusi yaitu teori kontrol. Kemudian selanjutnya mendorong atau menyalahkan diri. Untuk konsekuensinya mendorong kepatuhan, harus patuh ya. Kemudian yang untuk restitusi mendorong disiplin positif. Nah ini masuk ini. Kemudian selanjutnya langsung ke bawah. Kalau hukuman dibuat oleh guru, kalau konsekuensi dibuat antara guru dan murid. Kalau positif, restitusi adalah dibuat oleh murid. Nah ini coba. Hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Begini, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Apakah disepakati? Antara guru dan murid? Hukuman. Sepakat ya? Agak jumbo. Lari mengelilingi
sekolah? Hukuman. Tergantung. Kalau pelajarannya olahraga, kalau waktu pelajarannya olahraga, setara enggak kalau kita terlambat, kalau kita ini 18 kadang terlambat aja. Nah, kalau pas pelajaran olahraga kan ya nggak masalah ya pas. Nah, kalau enggak pelajarannya setara enggak, bisa bisa konsekuensi ya. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Jelas. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Pintar. Kalaupun konsekuensi juga Sama kalau sudah ada kesepakatan. Oke, kalau sudah ada kesepakatan dan ikut tadi, kalau pelajarannya olahraga tadi, kan tidak sebanding kalau tidak menggunakan masker, kemudian kita dihukum lari kan tidak sebanding. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Jelas tidak sebanding mengobrol gitu. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Sesuai peraturan sekolah. Kan sudah disepakati. Ya. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Hukuman Bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Hukuman Ya. Hukuman. Asal bingung. Tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, menurut kawan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, itu ternyata. Kalau dia kaget, ternyata memberikan penghargaan itu apa? Sama halnya dengan memberikan hukuman. Berarti dari kemarin kita itu Salah. Belum tepat. Karena kita tidak mengetahui. Meskipun kita sudah tahu, tapi menerapkannya di anak itu juga sulit, Bu. Bu Neni sudah mencoba. Dia minta juga hukuman. Bukan. Dia itu kita alihkan ke situ itu namanya. Maksudnya dengan reward yang sangat menjanjikan ya Bu. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Nah, ingin sesuatu berarti jika kita tidak menggunakan penghargaan lagi, jadi maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari diri. Nanti apabila sudah tercapai keinginannya, kepuasan penghargaan itu kita kan kehilangan motivasi, semangat. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun akan menjadi tidak menyadari tindakan yang baik yang kita lakukan. Ini termasuk apa ini? Motivasi apa ini tadi yang di bawah ini? Eksternal. Yang paling bawah. Internal. Intrinsik. Kalau yang atas motivasinya eksternal. Restitusi. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sudah dijelaskan di awal tadi restitusi, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu harus kolaboratif dengan orang tua, dengan orang tua. Lainnya juga. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kita tidak mencari yang benar atau yang salah, tapi kita mencari solusinya dari anak. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Selanjutnya restitusi adalah tawaran bukan paksaan, jadi kita menawarkan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi
mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya yaitu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang nomor selanjutnya adalah restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya yaitu restitusi menguatkan, kemudian restitusi fokus pada solusi, dan yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Apa saja? Ini. Yang pertama, apabila anak terjadi kesalahan ya. Yang pertama tahapannya adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah kesalahan, pasti pernah memiliki kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah tahapan kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan itu apa? Keyakinan yang telah kita sepakati. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Sebelum berkeyakinan kita ke 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar bertahan hidup. Ini biasanya kalau bertahan hidup itu makanan, kesehatan, papan, benar sekali. Misalnya anak kalau lapar biasanya pulangnya siang. Berarti apa? Makan. Iya, sama ibunya dibawakan bekal. Betul. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan manusia yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Nah kita itu kan sebagai anggota ya, keberadaan saya kan pengen diterima panjenengan semua ya. Nah itu seperti halnya dengan anak kelompok A misalnya di kelas A, kelompok A kan pengen menjadi anggota dari kelompok A. Itulah kan pengen kasih sayang, pengen merasa untuk pengen diterima di kelas A. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah ini kalau biasanya anak-anaknya suka pemimpin seperti bara. Lalu biasanya kejutan, aku harus jadi pemimpin, menyiapkan dulu pagi hari. Nah, itu. Kemudian kebebasan, kebutuhan yang selanjutnya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Misalnya saya itu tidak suka matematika itu pelajaran sulit, di sekolah gurunya juga sudah galak, sudah besar, tinggi, hitam, pokoknya tidak enak kelas matematika. Ya saya ya itu kebebasan saya nggak pengen, saya nggak bisa, saya nggak pengen, ya wes aku saya membuat apa, saya bebas mau tidur, mau apa itu kan kebebasan itu salah satunya ada kebebasan yang lain. Kemudian kebutuhan yang selanjutnya yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah setiap anak itu kan jiwanya bebas ya, belajar pun juga merasa nyaman, tenang. Itu kan apabila merasa nyaman, tenang kan belajarnya juga akan menjadi senang. Untuk orang tua juga seperti itu, punya kesenangan tersendiri. Aku pengen kesana, aku pengen kesini, aku pengen gini, aku pengen gitu ya, kesenangan. Nah, kembali lagi dari segitiga restitusi tadi. Yang terakhir tahapan yang pertama mulai menstabilkan identitas. Tahapan pertama adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang pertama apa tadi? Lupa. Menstabilkan identitas. Kemudian tahapan kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang
secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bangsa maupun agama. Keyakinan kelas. Berarti sudah disepakati ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa kok tidak peraturan kelas saja? Monggo. Karena beda antara keyakinan kelas dan peraturan kelas itu. Kalau peraturan kelas itu kan mengikat, istilahnya anak diharuskan. Tapi kalau keyakinan kelas itu yang kesepakatan anak sendiri. Betul sekali. Oke, kesepakatan keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas sekolah atau kelas. Yang pertama adalah keyakinan bersifat konkret, lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Jelas ya, kalau peraturan itu banyak, biasanya peraturan sekolah itu banyak. Masuk jam 7, masuk tepat waktu, memakai baju seragam lengkap, sepatu ini peraturan. Kalau keyakinan kelas beda lagi. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan universal umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Biasanya kalau di peraturan kelas dilarang membawa mainan, dilarang ya. Kalau di keyakinan kelas kan lebih biasanya dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Tidak usah banyak-banyak ya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, jelas. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Anak-anak diajak diskusi, menyampaikan curah ide, mengungkapkan keinginannya untuk ikut berkontribusi ya. Kemudian yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apabila keyakinan kelas itu sudah tidak relevan lagi, bisa kita tinjau ulang, kita perbarui. Nah, contoh keyakinan kelas. Misalnya, kami guru dan murid yang saling menghormati dan menyayangi. Antara guru dan murid ya, sepakat ya. Kemudian kami guru dan murid yang saling peduli lingkungan sekitar. Sama-sama ya, guru dan murid. Kemudian kami guru dan murid yang semangat belajar. Selanjutnya contohnya yaitu kami guru dan murid yang disiplin. Kami guru dan murid senang berbagi, karena mereka mungkin ini ya. Kami guru dan murid senang berbagi. Nah, ini 5 posisi kontrol. Kita memiliki guru dan guru itu 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga adalah sebagai teman, keempat adalah pemantau, dan kelima adalah manajer. Di sini perilaku kontrol negatif. Sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah itu termasuk dalam perilaku kontrol negatif. Kemudian yang sebagai teman dan pemantau adalah perilaku kontrol positif. Kemudian yang sebagai manajer adalah yang tertinggi, kontrol diri. Nah, guru berbuat menghardik. Nah, sebagai penghukum biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk kamu, menyakiti, menyindir. Kadang saya juga seperti itu, Bu. Masih sebagai penghukum ya, namanya manusia biasa. Tapi berusaha untuk menjadi manajer. Apakah dia lebih banyak khilafnya atau tapi kita kan setidaknya sudah berusaha. Kemudian sebagai pembuat merasa bersalah yaitu berceramah, menunjukkan kekecewaannya mendalam. Sebagai teman, perilaku kontrol positif, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kemudian menghitung dan mengukur. Kalau manajer adalah mengajukan pertanyaan. Terus dia juga. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Ini kan ya.
secara halus. Misalnya ya lo nak kok pinter banget di hari ini, ya Allah main nanti kok dimana sampai kemana-mana dia katanya itu loh rasanya itu kebenarannya orang kamu pinter sekali hari ini, padahal itu juga sangat menyindir. Tapi anaknya begitu kan bukan kok mengerti terus juga tidak. Digugur orang. Berarti itu bagaimana itu? Ceritanya seperti apa sih? Pembuka atau langsung? Pembuka secara halus. Ya, kita mulai pembuka secara halus. Dengan cuci tangan tapi cuci mulut. Kemudian lagi kan jadi bapak atau ibu ya, ya sudah nanti bapak bantu ibu bereskan, nah sebagai teman. Bukan jelas tangannya ngomong ya. Pemantau apa peraturannya itu konsekuensi gitu. Apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Kemudian dikontrol diri, apa yang kamu yakini, apa yang kalau kamu meyakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Tapi anak itu kadang nggak bisa gitu, susah nanti dia. Kalau di TK dan PAUD harus ada pemicunya, maksudnya itu kalau kita tidak motivasi dulu, dia tidak akan terang. Betul, betul, benar sekali. Karena otaknya kan masih mengelola pemecahan masalah, tidak seperti orang dewasa. Masih bersifat konkret. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Hasilnya yaitu memberontak, anaknya jadi memberontak, kalau kemudian memberontak, kemudian menyalahkan orang lain. Anak saya juga seperti itu, Bu. Iya. Salah ikut toh. Kemudian membuat merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Dan yang teman adalah ketergantungan. Kemudian yang memantau adalah menyesuaikan bila diawasi. Dan yang manajer yaitu menguatkan watak atau karakter. Nah ini, murid berkata, saya tidak peduli dengan hukuman. Kemudian kalau sebagai penghukum, sebagai apa? Membuat merasa bersalah ini, maafkan saya. Kemudian saya pikir bapak teman saya. Nah, saya pikir bapak teman saya. Saya akan mendapat berapa bintang kalau mendapatkan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapat apa? Motivasi ekstrinsik. Kemudian ekstrinsik. Bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan anak digali. Kemudian dampaknya pada murid. Kalau kita sebagai penghukum, dampaknya adalah mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Benar ya Bapak Ibu? Benar ya? Pasti akan mengulangi lagi dan akan lebih agresif. Kemudian yang sebagai posisi sebagai teman itu tergantung tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Kemudian yang sebagai pemantau menitik beratkan pada dampak pada mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Kemudian yang sebagai manajer yaitu mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Kemudian yang kaitannya dengan dunia berkualitas. Yang penghukum, posisi penghukum adalah murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian yang selanjutnya yaitu sebagai pembuat merasa bersalah yaitu murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, bukan di dunia, maksudnya di dunia ini bukan dunia alam goib, bukan Kemudian yang sebagai ini teman sebagai pemantau, sebagai teman
meletakkan guru sebagai orang penting di dalam dunia berkualitas. Kemudian yang sebagai pemantau yaitu murid meletakkan guru di peraturan di dunia yang berkualitas. Yang terakhir adalah sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ini sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin ini biasanya apa? Menggunakan dukungan fisik atau verbal. Jelas ya. Guru menerapkan proses pemimpin berarti saja aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Kamu selalu saja terlambat. Nah, selalu pasti selalu yang terakhir selesainya. Ya. Ya, berat naik gitu. Ngompet. Berat naik. Membuat merasa bersalah. Dengan berkata lembut, membuat merasa bersalah akan menggunakan kerenningan yang membuat orang lain merasa badai, tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Itu ibaratkan pembunuh secara dingin gitu. Oke, benar. Lalu ternyata ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tidak tahu kamu berbuat begini? Kemudian yang sebagai teman, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan benar untuk mempengaruhi seseorang. Ayolah, bantulah bapak, ayolah, jangan main-main, ayolah, betul deh, ayo ingat tidak ada bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Kemudian yang di posisi pemantau, berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Sudah ada konsekuensinya deh antara anak dengan pendidik. Kemudian pertanyaan yang diajukan, peraturannya, kembalikan lagi peraturannya apa yang telah kamu lakukan, kemudian sanksi atau konsekuensinya apa. Selanjutnya adalah posisi aktif adalah manajer. Posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Apa yang kita yakini dari kejadian kelas tadi. Kemudian apa kamu meyakininya. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya. Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Kemudian selanjutnya apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Di segitiga restitusi ini posisinya sebagai posisi manajer. Kira-kira panjenengan semua ini saat ini berada di posisi mana, Bu? Semuanya. Semuanya. Jadi Jumlah ini masih belum. Masih belum tapi yang paling sering itu apa? yang paling penting ya kalau sekarang kan sudah memahami terkait restitusi itu ya Bu. Berusaha sebenarnya manajer itu. Tapi kalau tiba-tiba mendadak itu biasanya Ya betul. Memang hilang itu kan Bu. banyak tapi sudah ada upaya ya. Setelah kita mempelajari ini, restitusi ini, kita berusaha deh. Saya juga sulit sekali, sangat sulit deh. Tapi kita berusaha. Tapi anak-anak itu sangat suka begitu restitusi. Suka deh, Tapi nggak tahu nanti besoknya karena sifat anak-anak cepat bersilakan. Kita selalu ingatkan setiap hari. Kebiasaan mengingatkan diingatkan dengan keyakinan kelas. Biasanya kalau keyakinan kelas itu dilaksanakan ketika setelah apel pagi. keyakinan kelas mulai dari langsung lingkungan sekolah itu kan sudah masuk kelas. Ya, biasanya di dalam kelas biasanya kan dibacakan, dibacakan setelah apel, dilakukan kelas kita. Nah, sudah ini ada videonya untuk memperkuat tentang penerapan segitiga restitusi. Suaranya enggak? Suaranya enggak?
pasti macet.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih itu tadi apa yang terakhir adalah menguatkan ibu-ibu semua tentang apa? Restitusi. Restitusi. Posisi kita yang paling baik adalah dengan posisi sebagai manajer. Nah, tak terasa dia sudah
Terima kasih sudah akhirnya berarti terima kasih. Sebelumnya saya ingin berefleksi ya kepada ibu-ibu semua, monggo satu atau dua atau yang ingin mengkonfirmasi lagi, monggo silakan merefleksikan pengalamannya atau apa hal barunya, monggo silakan. Ibu Ci, monggo ya ini saya sudah merefleksikan. Monggo Bu. Ya, Bu Ci, monggo silakan merefleksikan, menguatkan atau monggo sudah paham semuanya atau belum atau bagaimana? Atau berada monggo berada? Monggo berada dulu. Setidaknya sudah tersampaikan, kan dipahami. Kesini Bu. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan dan berbagi ilmu dari Bu ini untuk kita semua, nih teman-teman. Hari ini kita bisa mengambil materi yaitu disiplin positif dengan membuat suatu keyakinan terlebih dahulu. Setelah itu kita akan mengisikan kita sebagai dalam membuat disiplin positif itu kita menggunakan restitusi dan memposisikan kita sebagai manajer. Kita tentunya pun ini adalah seorang guru yang tidak sempurna, yang terkadang kita juga berfungsi sebagai ibu dan kita juga memposisikan sebagai pendidik. Ya begitulah, karena kita adalah manusia, kita hanya bisa berusaha menempatkan kita untuk menjadi posisi seorang manajer. Ibu-ibu dimanapun, maupun di kantor maupun di instansi manapun, yang paling bagus itu adalah posisi manajer. Di mana posisi manajer adalah posisi di mana kepemimpinan seorang pemimpin yang harus bersifat bijak dalam menghadapi situasi apapun, baik itu dengan murid maupun dengan karyawan. Itu adalah posisi kunci dari sebuah lembaga untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Dan terima kasih, semoga kita nanti bisa mengaplikasikan atau menerapkan kita sebagaimana tadi segitiga restitusi untuk menciptakan disiplin positif yang kemudian akan menjadikan sekolah kita menjadi budaya yang positif pula. Itu karena semua itu budaya positif itu sangat penting untuk lingkungan sekolah, juga lingkungan masyarakat, dan juga sebagai anak, khususnya sebagai penerus bangsa di kemudian hari menyongsong Indonesia emas. Terima kasih Bu Nini, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih. Ada lagi tambahannya? Sudah deh, terima kasih deh. Baik, semuanya sudah dirangkum sama Bu Ratna. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh hari ini bisa kita manfaatkan, kita implementasikan di lembaga kita ya. Saya akhiri, ada kurang lebihnya bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.